menyampaikan tentang sejarah kemunculan basis data, definisi, aplikasi sistem basis data, dan objektif basis data. Yang pertama ada sejarah basis data, hierarchical database model atau model basis data hierarkis. Pada awal 1960-an, Charles Babbage mengembangkan model basis data hierarkis yang merupakan salah satu model pertama yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Model ini mengatur data dalam struktur hierarkis mirip pohon. Yang kedua ada network database model atau model basis data jaringan. Pada pertengahan 1960-an, Charles Babbage juga mengembangkan model basis data jaringan. Model ini memungkinkan representasi data yang lebih kompleks dengan menggunakan koneksi yang rumit antara entitas. Yang ketiga ada relational database model atau model basis data relasional. Pada akhir 1960-an, Edgar Everett mengusulkan model basis data relasional yang mengubah cara data simpan dan diakses. Model ini menggunakan konsep tabel yang terdiri dari baris dan kolom dan menggunakan kunci relasional untuk menghubungkan tabel satu sama lain. Yang keempat, pengembangan sistem manajemen basis data atau database management system atau DBSM. Pada 1970-an, IBM memperkenalkan produk pertama mereka yang dikenal sebagai sistem R yang merupakan prototipe DBSM relasional pertama. Selain itu, perusahaan seperti Oracle, Microsoft, dan IBM mengembangkan DBSM komersial yang sukses. Ada juga SQL atau Structured Query Language pada tahun 1974. Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Weiss mengembangkan SQL sebagai bahasa standar untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. SQL menjadi bahasa yang paling umum digunakan dalam operasi basis data hingga saat ini. Adapun pengembangan sistem basis data terdistribusi pada tahun 1980-an dan seterusnya, dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk mengelola dan mengakses data yang tersebar di lokasi yang berbeda, pengembangan sistem basis data terdistribusi menjadi penting. Sistem ini memungkinkan data disimpan dan diakses secara terdistribusi di banyak lokasi fisik. Adapun basis data objek relasional. Pada tahun 1990-an, basis data objek relasional mulai berkembang. Model ini menggabungkan fitur basis data relasional dengan konsep objek sehingga memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih kompleks. Basis data berbasis web dalam beberapa dekade terakhir, dengan berkembangnya internet dan aplikasi web, basis data berbasis web menjadi penting. Basis data ini memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data untuk aplikasi web dan layanan online. Yang selanjutnya ada definisi basis data. Basis data, juga dikenal sebagai database, adalah kumpulan struktur dari data yang disimpan dan diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dan berhubungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, angka, gambar, suara, dan video. Yang selanjutnya ada aplikasi sistem basis data, aplikasi e-commerce, sistem manajemen kepegawaian, aplikasi perbankan, sistem informasi rumah sakit, aplikasi logistik dan manufaktur, sistem manajemen perpustakaan, aplikasi pemantauan sensor dan Internet of Things atau LOT, sistem manajemen rantai pasokan, aplikasi sosial media, dan yang terakhir, sistem manajemen hotel. Yang selanjutnya ada objektif basis data. Yang pertama ada pencatatan data yang tepat dan akurat. Basis data bertujuan untuk mencatat data dengan cara yang terstruktur dan akurat. Data yang harus tersimpan dengan format yang konsisten, mengikuti aturan validasi, dan menjaga keutuhan informasi. Yang kedua ada aksesibilitas dan ketersediaan data. Basis data dirancang untuk memungkinkan akses yang mudah dan cepat terhadap data. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat dengan mudah mencari, mengambil, dan memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada keamanan data. Basis data harus memberikan keamanan data yang baik untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, atau kehilangan data. Hal ini mencakup pemberian izin akses yang tepat, penggunaan enkripsi, dan perlindungan terhadap serangan keamanan. Yang keempat ada integrasi data. Basis data sering digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Tujuannya adalah menyediakan wadah tunggal untuk menggabungkan data yang terkait dan memungkinkan analisis lintang data komprehensif. Yang kelima ada efisiensi dan performa. Basis data bertujuan untuk memberikan performa yang baik dan efisiensi dalam operasinya. Ini termasuk meningkatkan kecepatan akses data, optimasi query, pengelolaan indeks, dan penggunaan metode penyimpanan yang efisien. Yang selanjutnya ada scalability atau skalabilitas. Basis data harus dapat dengan mudah diperbesar untuk mengakomodasikan pertumbuhan data dan kebutuhan bisnis yang berkembang seiring waktu.
Skalabilitas dapat mencakup penambahan server, peningkatan kapasitas penyimpanan, atau penggunaan teknologi yang memungkinkan pertumbuhan tanpa mengorbankan kinerja. Yang selanjutnya ada konsistensi dan integrasi data. Basis data harus menjaga konsistensi dan integrasi data. Ini berarti data harus tetap konsisten dalam semua entitas dan hubungan. Dan aturan keintegritasan seperti kunci asing harus diterapkan untuk memastikan integritas referensial. Ada pula backup dan recovery data. Basis data harus memiliki mekanisme backup yang teratur dan prosedur pemulihan data dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat, dengan resiko minimal jika terjadi kegagalan sistem atau bencana. Ada pula skema data yang terstandarisasi. Basis data yang harus mengikuti skema data yang terstandarisasi dan konsisten. Hal ini memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan migrasi basis data, serta memungkinkan kerjasama antara pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. Ada pula adaptabilitas. Basis data harus dapat dengan mudah mengadaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, perubahan persyaratan aplikasi, dan perkembangan teknologi baru. Ini melibatkan fleksibilitas dan menambahkan atau mengubah skema data, mengelola perubahan struktur, atau mengintegrasikan dengan sistem baru. Perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data dan keterbatasannya. Sistem file tradisional terpusat pada aplikasi. Setiap aplikasi memiliki struktur data dan format file yang berbeda-beda, dan data tersimpan dalam file terpisah yang terkait dengan aplikasi tersebut. Tidak ada standar dan struktur yang konsisten. Tidak ada struktur data yang seragam di seluruh sistem, sehingga sulit untuk berbagi dan mengintegrasikan data antar komputer. Kontrol akses terbatas. Kontrol akses terhadap data sulit dilakukan secara terpusat karena file-file terpisah. Redundasi data. Data seringkali terduplikasi di beberapa file, menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Sistem file basis data terpusat pada basis data. Data disimpan dalam suatu basis data yang terintegrasi yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi. Struktur data yang terstandarisasi. Basis data menggunakan struktur yang konsisten seperti tabel, relasi, skema, dan memudahkan integrasi data interoperabilitas antar aplikasi. Kontrol akses yang lebih baik. Sistem basis data menyediakan mekanisme yang lebih baik untuk mengatur dan mengendalikan akses ke data, termasuk pengaturan izin akses pengguna. Pengelolaan data yang efisien. Basis data menggunakan teknik kompresi data, pengelolaan indeks, dan optimalisasi query untuk memastikan kinerja yang efisien, penggunaan ruang penyimpanan yang optimal. Keterbatasan sistem file tradisional. Kesulitan dalam mengintegrasi dan berbagi data antar aplikasi. Tidak ada mekanisme yang kuat untuk menjaga integrasi data. Kontrol akses yang terbatas dan sulit dikelola secara terpusat. Tidak ada mekanisme pemulihan yang kuat jika terjadi kegagalan atau kerusakan data. Tidak mendukung query dan analisis yang kompleks. Tidak ada mekanisme untuk menjaga konsistensi dan keseragaman data di seluruh aplikasi. Konsep dasar basis data terdiri dari data adalah informasi yang dipresentasikan dalam basis data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data, termasuk penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Skema basis data adalah struktur logis dan fisik dari basis data, termasuk entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Model data adalah cara mewakili dan mengorganisir data dalam basis data, seperti model relasional atau model hierarkis. Konsistensi data adalah prinsip bahwa data dalam basis data harus konsisten, sesuai dengan aturan dan batasan yang ditentukan. Query dan manipulasi data adalah menggunakan bahasa query seperti SQL untuk mengambil, menyortir, dan manipulasi data dalam basis data. Keamanan data adalah perlindungan data dari akses yang tidak sah melalui pengaturan izin akses dan mekanisme keamanan lainnya. Backup dan pemulihan data adalah prosedur untuk membuat salinan cadangan data dan pemulihan data dalam kasus kehilangan atau kerusakan. Skalabilitas adalah kemampuan basis data untuk diperluas dan disesuaikan dengan pertumbuhan data dan kebutuhan bisnis. Istilah-istilah dasar basis data yaitu basis data adalah kumpulan terstruktur dari data yang terkait dan disimpan dalam satu lokasi.
Entitas adalah objek, orang, tempat, atau konsep yang dipresentasikan dalam basis data. Atribut adalah karakteristik atau properti yang menjelaskan entitas. Misalnya, atribut karyawan dapat mencakup nama, alamat, dan nomor telepon. Relasi adalah hubungan antara entitas dalam basis data. Tabel adalah struktur data dalam basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili rekaman data tunggal, sedangkan kolom mewakili atribut. Kunci adalah atribut atau kombinasi atribut yang unik mengidentifikasi setiap rekaman dalam tabel. Kunci primer adalah kunci unik yang digunakan untuk mengidentifikasi rekaman secara unik. Relasi antara tabel adalah hubungan antara dua atau lebih tabel dalam basis data. Relasi ini digunakan untuk menghubungkan data yang terkait dalam tabel yang berbeda. Query adalah permintaan untuk mengambil atau memanipulasi data dari basis data. Query biasanya ditulis dalam bahasa seperti SQL. Normalisasi adalah proses desain basis data untuk mengurangi redundansi data dan memastikan kekonsistenan dan keintegritasan data. Backup dan pemulihan adalah proses membuat salinan cadangan data untuk melindungi dari kehilangan data dan kemampuan untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan. 3. Komponen basis data terdiri dari data adalah informasi yang dipresentasikan dalam basis data. Ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau tipe data lainnya. Perangkat lunak sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Ini mencakup fungsi-fungsi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Skema basis data adalah struktur logis dan fisik dari basis data. Skema basis data mendefinisikan entitas, atribut, relasi antara entitas, dan batasan atau aturan yang mengatur data. Tabel adalah komponen utama dalam basis data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Setiap tabel memiliki nama yang unik dan terdiri dari field dan record. Field adalah bagian dari tabel yang mewakili atribut atau karakteristik data. Setiap field memiliki nama yang unik dan tipe data yang sesuai. Record atau baris adalah sekumpulan nilai yang berkaitan satu sama lain dalam tabel. Setiap record memiliki entitas atau objek yang dipresentasikan dalam basis data. Kunci adalah atribut atau kombinasi atribut yang unik untuk mengidentifikasi setiap record dalam tabel. Kunci dapat digunakan untuk mengaitkan data antara tabel dan menjaga integritas data. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data. Indeks mengurutkan dan menyimpan nilai-nilai kunci dalam basis data untuk memberikan akses yang cepat ke data. Keamanan adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melindungi basis data dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diizinkan. Ini melibatkan pengaturan izin akses, autentikasi pengguna, dan mekanisme keamanan lainnya. Backup dan pemulihan adalah proses membuat salinan cadangan data dan mekanisme untuk memulihkan data dalam kasus kehilangan atau kerusakan. Backup dan memulihkan data penting untuk menjaga keberlanjutan dan integritas basis data. Pengelolaan integritas data adalah mekanisme untuk menjaga kekonsistenan dan integritas data dalam basis data. Ini melibatkan penerapan batasan dan aturan yang memastikan bahwa data tetap akurat dan valid. Keuntungan menggunakan basis data. Yang pertama, peningkatan efisiensi basis data memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan terpusat, sehingga memudahkan akses dan manipulasi data. Yang kedua, konsistensi data. Dalam basis data dapat diatur dengan aturan dan batasan yang ditentukan. Integrasi data. Yang ketiga, integrasi data. Basis data memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Ini memungkinkan organisasi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang data mereka. Yang keempat,
Akses bersama basis data memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data secara bersamaan. Kerugian menggunakan basis data. Basis data 1. Biaya pendirian dan pengelolaan basis data bisa mahal. Ini meliputi biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan administrasi yang terkait. Yang kedua, kompleksitas. Basis data kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan operasinya. Ini dapat membutuhkan sumber daya yang terlatih untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola basis data dengan efektif. Yang ketiga, kerentanan terhadap kegagalan. Jika terjadi kegagalan perangkat keras atau kehilangan data, ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Pemulihan data mungkin memakan waktu dan biaya yang sangat tinggi. Yang keempat, perubahan kebutuhan. Basis data harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Jika terstruktur, perubahan mungkin menjadi sulit atau memerlukan upaya yang signifikan. Yang kelima, ketergantungan pada SMBD. Ketergantungan pada perangkat lunak, sistem manajemen basis data tertentu dapat menjadi batasan. Jika SMBD mengalami masalah atau tidak lagi didukung, ini dapat menyebabkan masalah operasional. Penggunaan basis data dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain pengguna akhir. Ini adalah pengguna yang menggunakan aplikasi yang dibangun di atas basis data untuk mendapatkan akses ke informasi yang relevan. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang struktur basis data, tetapi mereka menggunakan aplikasi yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Yang kedua, administrator basis data. Ini adalah individu atau tim yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, mengelola, dan memelihara basis data. Mereka melakukan tugas-tugas seperti ini: pemantauan kinerja, pemulihan data, keamanan, backup, dan pemulihan dan optimisasi kinerja. Yang ketiga, pengembangan aplikasi adalah individu yang merancang dan mengembangkan aplikasi yang menggunakan basis data sebagai back-end. Mereka bertanggung jawab untuk merancang skema basis data, menulis kode aplikasi, dan menghubungkan aplikasi dengan basis data. Yang keempat, analisis bisnis adalah individu yang menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi persyaratan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, penggunaan eksekutif. Ini adalah pemimpin atau eksekutif tingkat atas dalam organisasi yang menggunakan basis data untuk mengakses informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Thanks for watching.